Welcome back to Sidoarjo ID. Nah, kali ini kita lagi ada di UISI, Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, tepatnya di kampus B, gedung 1 di Departemen Ekonomi Syariah. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi cari-cari kampus dengan prodi Ekonomi Syariah, UISI ini pilihan yang tepat. Kenapa seperti itu? Jawabannya ada di video ini. Jadi terus pantengin video ini sampai selesai. Oh ya, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian tentang video ini. Oh, kepala Departemen Ekonomi Syariah di sebelah sana, Pak. Saya antar, Pak. Mau diantar? Iya. Oke, ayo. Nah, jadi for your information guys, jadi kampus ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 2013. Namanya Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Semen Indonesia. Gitu ya, Mas? Nah, tahun 2015 berubah menjadi UISI, Universitas Internasional Semen Indonesia. Kalau kalian menyangka UISI itu hanya berisikan terkait tentang ilmu-ilmu tentang semen, tidak benar. Karena ada banyak sekali program studi yang ada di sini, salah satunya ekonomi syariah, kayak gitu. Sebelah mana, Mas? Sebelah sana. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk, Pak. Udah ya? Ya, ya, saya. Dengan Mas siapa? Ya, saya Vendra, Pak. Oh, Mas Vendra. Saya Jadi, ya. iya. Iya, Oh, ini sih Pak tanya-tanya tentang ekonomi syariah di UISI kayak Boleh, gitu. boleh. Sangat boleh sekali. Anaknya kita ngobrol-ngobrol di mana Ayo ya? kita cari tempat yang enak, Mas. Oke. Biar ini kan ruangan kan kita cari yang outdoor, yang enak, kita bisa lepas. Iya, biar bisa santai juga Santai ngobrolnya. juga, iya. Kayaknya di depan dulu kayaknya, Mas. Siap. Ayo. Siap. Oh. Oke, jadi ekonomi syariah itu menjadi salah satu prodi yang ada di UISI kayak gitu. Betul ya, Pak? Betul. Nah, dan juga sebenarnya ekonomi syariah di UISI itu berupaya untuk mencetak SDM-SDM yang nantinya akan mengisi dan juga menggerakkan ekosistem ekonomi syariah baik di level nasional maupun internasional. Nah, ini juga sesuai dengan harapan Bapak Menteri BUMN ya, Bapak Erick Thohir ya, kayak gitu, yang baru saja juga didapuk menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah kayak gitu. Dimana nanti kita sambil jalan ya. Iya. Dimana nanti lulusan ekonomi syariah dari UISI itu nanti akan mengisi sektor-sektor perbankan dan juga keuangan syariah serta industri real, di sektor real. Jadi nanti harapannya Pak Menteri kan tidak ada dikotomi lagi antara sektor keuangan perbankan dan juga keuangan syariah dengan sektor real kayak gitu. Ayo lanjut, Pak. Nah, oke, sekarang saya juga sama Pak Buda sudah ada di pojok milenial berkarya di salah satu pojokan gedung kampus UISI ini. Nah, Pak Buda, sekarang kita sudah tinggal berdua aja nih. Ya. Dan juga sudah jaga jarak, sudah prokes. Ya. Kayaknya lepas masker nggak apa-apa ya? Oh iya, siap. Biar kelihatan gantennya kita berdua. Ini ya, akrab ya. Dan saya mau tanya-tanya terkait tentang ekonomi syariah di UISI. Betul. Itu sebenarnya prodi kayak gimana sih, Pak? Ya, jadi ekonomi syariah di UISI ini secara visi misi memiliki aspek ketauhidan, aspek keumatan, dan kemudian aspek kemanusiaan. Nah, kita mengelola program sarjana ekonomi syariah yang alhamdulillah sudah terrealisasi bagus, kemudian juga dikenal secara nasional dan juga internasional. Selain itu kita juga punya sertifikasi perencanaan keuangan dengan brand AWP, Associate Wealth Planner, dan juga kita punya jasa consulting service atau jasa konsultasi untuk masyarakat dan juga industri di dunia ekonomi syariah gitu. Terus kemudian secara pendekatan proses belajar mengajar kita selalu menggunakan pendekatan laboratorium based education. Jadi yang dibahas di dalam perkuliahan itu adalah kasus-kasus nyata di masyarakat,
sehingga apa yang kita lakukan ini membumi. Gitu ya. Kemudian kita juga mengikuti panduan dan juga arahan dari Kementerian Pendidikan untuk menerapkan Merdeka Belajar ya. Kalau kita lihat Merdeka Belajar itu ada 8 pilihan, jadi mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk memilih 8 bidang Merdeka Belajar, yaitu pertukaran pelajar, magang atau praktek kerja, kemudian juga mengajar di satuan pendidikan, penelitian secara langsung dengan dosen ataupun dengan ahli, kemudian proyek kemanusiaan, kemudian wirausaha, kemudian studi proyek independen, dan juga KKN. Jadi kesemuanya itu nanti akan dikonversi menjadi SKS dari para mahasiswa yang itu menambah skill dan juga pengalaman, sehingga kita harapkan sebelum lulus mahasiswa sudah punya bisnis atau sudah dapat bekerja. Jadi sebenarnya ini sistem sudah lama Pak. Jadi di tempat kita banyak mahasiswa kita yang sudah bekerja sebelum lulus atau sudah punya bisnis sebelum lulus. Selain itu pendekatan yang kita lakukan adalah sangat humanis dan juga fun learning. Jadi biasanya kedekatan dosen dan mahasiswa itu sangat terjalin erat sekali, karena mahasiswa dan dosen itu tidak hanya meneliti tapi juga punya proyek-proyek bareng, proyek-proyek bersama. Secara langsung mereka ya terlibat gitu kan. Jadi penelitian dosen, kemudian bisnis dosen, aktivitas jasa konsulting dari dosen, aktivitas sertifikasi profesi dari dosen yang dilakukan bersama mahasiswa dan juga masyarakat pada umumnya. Intinya berarti selama mahasiswa itu ada di kampus ini, dia mempunyai banyak sekali pilihan untuk mengembangkan ilmu keterampilannya dia. Betul sekali Pak Wendra. Laboratorium, ya betul kan? sekali. Ada apa aja sih Pak laboratorium yang ada di sini? Kita punya banyak sekali laboratorium ya Pak Wendra. Jadi laboratorium galeri investasi. Galeri investasi itu di mana mahasiswa bisa melakukan transaksi saham, trading saham, jual beli saham itu secara langsung. Jadi real ya, saham-saham yang diperdagangkan itu saham-saham, bukan saham-saham pelatihan, tapi saham-saham. Kemudian kita punya laboratorium bisnis, yang mana itu kita kerjasama sama dunia usaha, yang mana itu menjadi lab bisnis bagi mahasiswa. Lokasinya di Surabaya, di Jalan Diponegoro nomor 60. Jadi kita gabung di sana itu beberapa tenan-tenan atau beberapa partner mitra. Itu adalah salah satunya Ternaknesia, salah satu aplikasi ya, perusahaan aplikasi di bidang peternakan dan juga pertanian. Itu kita sama-sama kita, mereka running bisnis sana, mahasiswa kita juga bisa belajar sana. Kemudian kita punya laboratorium zakat, infak, sodako, dan wakaf. Itu kita kerjasama sama Las Al Azhar ya, Jawa Timur. Jadi mahasiswa itu di dalam perkuliahan itu langsung dihadapkan pada proyek nyata untuk fundraising, nyari uang, kemudian tentunya sebelum nyari uang merancang program, kemudian setelah itu menyalurkan dan melaporkan. Jadi secara teori mahasiswa pasti belajar, tapi secara praktik dan implementasi mahasiswa juga tentunya akan didekatkan dengan kasus-kasus nyata. Kemudian laboratorium Bank Syariah, kita juga punya kerjasama dengan beberapa partner, salah satunya Bank Syariah Indonesia. Kemudian laboratorium Microfinance atau BMT, bekerjasama sama BMT Muda. Kemudian laboratorium ini bidang-bidang simulasi bisnis, kemudian bidang-bidang teknik, kemudian bidang-bidang sistem informasi. Itu kalau mahasiswa bersedia dalam konteks Merdeka Belajar bisa juga ngambil mata kuliah teknik informatika, mengambil mata kuliah sistem informasi. Jadi kita punya laboratorium virtual, jadi simulasi komputasi dan sebagainya secara virtual di sana. Jadi sangat banyak sekali laboratorium dan karena kan ini trennya memang online ya sekarang, karena pandemi ini online, sehingga mahasiswa juga alhamdulillah kita sudah mengembangkan laboratorium virtual dan laboratorium online, sehingga sangat memudahkan sekali ya, seperti laboratorium BMT, Microfinance, dan juga lab jalan pulang kita, laboratorium visual itu online semua, basisnya adalah dibantu dengan sistem online, sehingga kita menyesuaikan dengan perkembangan yang ada itu. Jadi sangat banyak sekali. Kemudian laboratorium perencanaan keuangan kita kerjasama sama FISB. Mahasiswa juga bisa mengambil sertifikasi profesi dengan brand AWP tentunya. Jadi semua fasilitas lab dan fasilitas penunjang itu kita gunakan untuk memaksimalkan proses belajar mengajar. Oh ya, kalau UISI dan juga PT Semen Indonesia itu kan memang dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Betul sekali. Berarti ada dong peluang buat teman-teman mahasiswa untuk magang di PT Semen atau mungkin BUMN yang lain. Sangat Pak. Jadi yang seperti yang dianjurkan oleh Pak Erick Thohir itu dan juga Pak Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan dan juga BUMN
itu melalui kerjasama kolaborasi antara BUMN dan industri, mahasiswa memang diarahkan untuk magang ke sana. Jadi sekarang kalau dulu magangnya itu hanya 3 SKS, 2 SKS, Pak. Sekarang sekian SKS bisa dikonversi ke dalam mata kuliah. Jadi memang dianjurkan untuk ke sana, Pak. Memang kita pasti akan menuju era-era kolaborasi yang lebih ketat. Ya, triple helix itu semakin close knit, jadi semakin terajut dengan baik ya. Kayaknya perpustakaan itu menarik juga. Menarik, Pak. Monggo Pak Rendra. Kita Boleh bisa lihat, ya? sangat boleh. Oke. Kita pakai ini Pakai masker dulu. lagi. Iya. Mau kita pakai masker lagi karena ya kondisinya pandemi ya, Pak. Iya. Koleksinya lumayan banyak dan ini koleksi yang ya bagaimana kabarnya? Siapa tadi? Yanis. Namanya siapa? Febri, oke. Boleh ngobrol-ngobrol bentar nggak? Boleh nggak kita ya? ngobrol sebentar aja ya? Bentar aja kok. Sorry ini ganggu. Sorry maaf loh ya ganggu. Ini kayaknya lagi sibuk banget ini ya. Febri dan juga Yaris. Febri semester berapa sekarang? Sudah semester akhir. Sering nggak ke perpustakaan untuk cari-cari buku, cari-cari referensi, apalagi udah skripsi ya berarti? Udah skripsi ya gitu. Gimana perpustakaan yang dimiliki oleh Gedung B ini mencukupi nggak untuk kebutuhan mahasiswa dalam cari-cari referensi? Kalau mau cari referensi udah mencukupi sekali. Saya udah banyak referensi buku-buku khusus, umumnya kayak kalau mau ngerjakan skripsi kan butuh kayak buku SPSS gitu, penelitian kuantitatif kayak gitu. Oke, keren banget sih Pak perpustakaannya Pak. Nah, apalagi nih Pak yang bisa kita Saya eksplor pikir di kita gedung ini? punya auditorium teater ini Pak. Auditorium? Yang ini biasanya seperti sinema gitu ya. Kita bisa lihat salah satu fasilitas unggulan kita ya. Kalau offline, sekarang online tentunya tidak bisa digunakan karena tertutup ya ruangannya. Karena kalau waktunya offline itu luar biasa sekali, di mana kita mengadakan tugas tamu, menjamu tamu-tamu penting, diskusi gitu kan. Kemudian presentasi karya-karya mahasiswa gitu kan. Jadi salah satunya digunakan untuk pementasan karya seni atau film-film independen. Keren banget sih Pak, ruang auditoriumnya. Iya, memang keren sih, dingin juga AC-nya kan. Dingin juga AC-nya itu. Betul. Apalagi nih Pak yang Ini bisa kita eksplor? punya, karena kan sekarang eranya virtual Mas ya. Kita punya laboratorium virtual di atas. Laboratorium Ya. virtual. Ya, seperti apa nanti akan kita lihat. Ayo. Silakan. Semua sudah dilakukan secara online, jadi mahasiswa cukup di rumah masing-masing. Kemudian ini nanti ada operator sama asisten lainnya yang mengoperasikan semuanya. Jadi ini memang dipakai untuk bersama Mas, jadi tergantung dari software dari laboratoriumnya nanti. Jadi sangat menarik memang ini ke depannya. Dan ini sudah kita tes, kita coba, dan alhamdulillah bekerja dengan baik di masa pandemi ini terutama. Berarti nantinya digunakan untuk perkuliahan kah? Betul. Perkuliahan. Jadi mahasiswa tidak harus datang ke sini, cukup di rumahnya masing-masing. Karena memang trennya ke depan ini pendidikan ini kayaknya akan hybrid Mas. Tidak bisa sepenuhnya online, tapi juga hybrid. Ini komputer-komputer nanti dioperasikan siapa ini Pak? ini nanti akan asisten lab sama mahasiswa terpilih, atau nanti di situ ada asisten dosen ya. Nah, nanti kemudian akan ditampilkan di layar ini tergantung dari software program-program apa yang dirunning atau yang sedang dipelajari ya. Bisa jadi mungkin itu software tentang tren di pasar modal kalau dalam bidang ekonomi syariah. Kemudian juga mungkin software perencanaan keuangan gitu kan, ataupun mungkin software di bidang ini ya, kalau di pengolahan data statistik gitu kan. Kalau di bidang teknik itu lebih banyak lagi software yang dipakai. Jadi yang memang investasi besarnya ada di software, di sistem sistem IT software. Pak, di setiap ruangan kok ada tulisan komunil ya? Ini memang dulu ceritanya adalah establishment, jadi tempat penyimpanan dan pemrosesan batu bara gitu. Karena di sebelahnya ada silo gitu kan ya. Gedung ini berarti dulunya tempat penyimpanan dan pengolahan batu bara.
Oh, setelah itu diubah menjadi Ya, diubah menjadi kampus, menjadi bagian dari sistem pendidikan di UISI. Oke, keren juga sih. Saya juga tertarik tentang ini sih Pak, yang Bapak tadi bilang terkait tentang Merdeka Belajar. Iya, Merdeka Belajar. Ternyata bahasanya di sini mahasiswa itu bisa memilih cara mereka untuk lulus. Betul Mas Hendra, betul Mas Gitu. Hendra. Berarti nggak harus skripsi kayak gitu. Ya, jadi memang di dalam konteks Merdeka Belajar sekarang ini mahasiswa tetap membuat laporan penelitian tapi tidak harus skripsi. Kita akan tunjukkan salah satunya adalah mahasiswa membuat satu model permainan yang itu tentang literasi ekonomi syariah yang mana sudah dihakikan itu kemudian diakui sebagai salah satu SKS untuk proses kelulusan. Dan skripsinya juga tentang itu. Mari Mas kita lihat kalau gitu. Oh, ada. Boleh, ayo. Ada. Yang saya ceritakan tadi adalah mahasiswa membuat satu karya yang itu menjadi satu bagian dari proses kelulusannya. Ini silakan Mas Hendro. Ya. Inilah yang saya ceritakan tadi Mas Hendro. Gampinos namanya. Gampinos. Iya. Apa tuh Gampinos? Game edukasi pembelajaran ilmu ekonomi syariah, Kak. Game edukasi Pembelajaran ilmu ekonomi syariah. Iya. Jadi Gampinos. Iya, betul. Apa yang pengen sorry, siapa namanya? Arini. Oh ya, apa yang Mbak Arini ingin tunjukkan dengan Gampinos ini? Jadi sebenarnya kalau kita ketahui ilmu ekonomi syariah yang ada di Indonesia itu memiliki perkembangan yang cukup signifikan ya Kak ya. Tapi sayangnya dalam proses perkembangannya itu memiliki beberapa hambatan. Nah salah satunya itu karena indeks literasi ekonomi syariah yang masih rendah. Nah oleh karenanya kami membuat Gampinos ini untuk memudahkan masyarakat khususnya mahasiswa dan pelajar yang ingin mengetahui ekonomi syariah dengan adanya game edukasi. Berarti game ini ditujukan untuk Iya. anak-anak Mulai dari usia 14 sampai 50 tahun. 14 sampai 50 tahun. Iya. Jadi saya masih Bisa main Kak, ini bisa ya. dimainkan. Iya, monggo kalau Silakan mau main Mas Hendro. bersama. Kita main Coba berdua. kalau gitu. Gampinos ini. Kita coba ya Mas ya. Saya pengen main nih. Oke, boleh Kak. Kayak gimana nih cara Oke. mainnya? Berapa orang sih Mbak? Untuk mainnya ini bisa dimainkan 2 sampai 4 orang Kak. 4 orang ya, berarti Iya. butuh. Wah, ayo deh. Ayo deh ikut main deh. Oke, kayak gimana nih mainnya Mbak? Jadi ini kan dimulai frekuensi ya Kak ya. Sebagai aset Kak. Nah, asetnya ada kosmetik kecantikan, sarung tenun, sama yang satunya itu bedak Kak. Nah, Kakak bisa beli atau nanti Kakak bisa jual karena Kakak belum punya aset sama sekali. Kakak saya sarankan untuk beli. Oke. Nah, sebentar saya carikan dulu. Fashion halal ya, berarti Iya, fashion karena aku cowok maka aku beli hijab. Oke, sebentar ya. Kayaknya itu buat cewek Kak. Ya, karena nanti tak kasihkan ke istriku. Suami yang baik itu ya. Kakak bisa dipilih. Ada toko hijab, toko sarung, sama toko baju muslimah. Kakak mau Oke, pilih yang aku mana? mau toko hijab. Toko hijab bisa dibaca Kak untuk Belinya pembeliannya berapa? 20k, berarti aku harus Membayar kasih ke saya 20k. 20K. Oke, terima kasih. Saya terima Oke. ya Kak ya. Nah, saya jelaskan. Itu nanti di situ ada pembelian, ada jual, ada order, sama ada bonus order. Nanti Kakak di akhir permainan nanti akan mendapatkan kalau ada pemain lain yang menyampai di sini, di fashionalan mereka harus membayar 5 plus ini. 5 plus ini. 15. Nah, kenapa dia harus membayar 5? Karena untuk membantu sesama dan untuk meningkatkan penjualan Kakak, untuk meningkatkan omsetnya seperti itu. Jadi kita sesama memudahkan. Nah, untuk apa sih keuntungan yang didapatkan oleh pemain ketika membeli produk Kakak? Nanti dia mendapatkan poin dari kami karena mereka sudah mau membantu sesama dalam meningkatkan pendapatan dari toko atau perusahaannya seperti itu Kak. Berarti itu ya, membantu sesama. Benar, Kalau Kak. monopoli kan kena dendanya. Gampinos ini harus ada koin berkah karena di akhir permainan bukan sebanyak mungkin uang yang kita dapatkan yang dikatakan menang, tapi seberapa banyak koin yang didapatkan itu yang nanti yang menang. Seperti Oke, itu. berarti seberapa banyak Koin berkah yang kita benar Kak. Nah, koin berkah itu didapatkan dari menolong sesama, membantu penjualan teman-teman lawan permainannya ini. Terus nanti di sini juga seberapa banyak sedekah yang dikeluarkan juga mendapatkan poin seperti itu. Oke, berarti meskipun Gampinos ini kita berempat itu berkompetisi untuk menang, tapi tetap harus membantu satu sama lain. Iya betul Kak. Wah, nah jadi seperti itu perjalanan kita untuk mengeksplorasi ekonomi syariah di UISI. Ternyata memang nggak hanya di ini aja ya, nggak hanya di brosur aja, tapi memang
ekonomi syariah di UISI itu keren sih. Iya. Kayak gitu. Buat teman-teman yang mau cari kuliah bisa langsung di ekonomi syariah UISI. Tuh, karena ada Mbak Ari nih. Gak gitu, Nanti gak sampai gitu ya. jumpa di ekonomi syariah UISI. Oke, terima kasih Pak, keren banget sih dari mahasiswa ini. Saya jadi penasaran nih, dosen-dosen pembimbingnya kayak gimana? Oh ya, mari kita ketemu Mas. Kita ketemu sama rekan-rekan dosen di bawah Mas ya. Ke bawah ya? Ya, di lobi, di tempat kongko-kongko yang nongki-nongki yang enak. Oke, Mbak, saya manggilnya Mbak atau Bu ini ya? Saya kayaknya masih muda Mbak aja ya. Monggo silakan. Namanya siapa Mbak? Perkenalkan saya Bu Elsie, biasa dipanggil mahasiswa. Saya salah satu dosen ekonomi syariah. Dan sebenarnya saya satu-satunya perempuan gitu di sini. Terus satu-satunya perempuan. Jadi biasanya mahasiswa biasanya pada bapak. Kalau yang perempuan biasanya nyamannya saya biasanya gitu. Saya juga nyamannya sama. Gitu. Oke, kalau Pak, apa namanya Pak? Saya namanya Pak Ahmad Dahlan Aleh. Pak Ahmad Dahlan. Di sini dosen. Saya dosen di Departemen Ekonomi Syariah. Itu kebanyakan mengajar di bidang akuntansi syariah, Akuntansi syariah. keuangan syariah. Oke, kayak gimana? Selama mengajar di sini seru nggak? Menarik. Menarik ya? Dan challenging. Challenging. Oke, keren. Ada siapa lagi? Oh, Ya, di Muhammad Hasan. oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, sorry, namanya siapa Pak? saya Muhammad Hasyad. Ya, saya dosen di Ekonomi Syariah dan memegang beberapa mata kuliah, di antaranya fikih muamalah, pengantar ekonomi Islam. Kemudian dan mata kuliah yang lain seperti studi kelayakan bisnis dan mata kuliah makosid syari dan lain sebagainya, termasuk filsafat ekonomi Islam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak Bambang. Iya, kamu nama lengkapnya siapa Pak? Bambang Tutuko, Bambang Tutuko. Di sini mengajar di Ekonomi Syariah, ekonomi syariah. Mata pelajaran apa? perencanaan keuangan Islam. Perencanaan keuangan Islam. Selama mengajar di sini kayak gimana rasanya Pak? Ya, serasa muda kembali. Serata muda kembali. Ya karena memang kawan-kawan di sini juga energinya luar biasa, sama ibu dosen juga alhamdulillah situasi kondusif dan anak-anak juga sangat semangat sekali. Apalagi kan ini mereka semua adalah para milenial ya, Betul, apalagi betul. generation Z yang seperti itu, dimana kita kira juga dipaksa untuk bisa mengajar ala mereka seperti itu. Mereka kan inginnya fun learning ya, jadi akhirnya kita juga ya tadi itu harus mengikuti cara mereka belajar seperti itu. Harus ya seperti itulah. Jadi milenial ceritanya. Keren banget Pak. Terima kasih Pak Bambang. Oke, matur nuwun, alhamdulillah. Assalamualaikum. Sorry, namanya siapa Pak? Saya Wahyu Mas. Wahyu. Siap, dosen ekonomi syariah. Dosen ekonomi syariah. Biasanya mengajar apa Pak di kalau di sini? Saya punya mata kuliah halal industri. Kan Halal lagi industri. booming ya. Oh iya. Di Sidoarjo ada tuh Pak, mau di progres untuk pembuatan kawasan wisata halal kan? Safe kawasan industri halal. Sevlog. Safelog, benar. Dia satu-satunya yang punya izin dari kementerian sudah. Jadi siap mengembangkan ekonomi sistem halal di Indonesia itu. Oke, berarti ya selain di sini mungkin nanti Bapak juga bisa sedikit kasih masukan anak yang ada di Sidoarjo juga. Siap. Saya siap menggerakkan mahasiswa juga sebagai sukarelawan halal juga di sana. Saya siap. Terima kasih. Terima kasih dan sukses selalu. Ya, untuk mahasiswa atau alumni nih? Oh, sudah alumni. Tuh, dari ekonomi syariah juga. Oke, pengen tanya-tanya dong, gimana pengalamannya kuliah di UISI di ekonomi syariah? Saya dulu ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya di ekonomi syariah di UISI itu tidak hanya belajar tentang jadi ekonomi syariah di UISI tidak hanya belajar mengenai ekonomi atau keuangan saja. Jadi fokusnya ada ke manajemen secara Islami. Jadi bagaimana kita mengatur manajemen secara Islami. Setelah itu ada marketing, ada halal industri. Saat ini pasalnya sedang dibutuhkan. Jadi
banyak pasal kebutuhan tentang halal dan wajib. Selain itu kita belajar learning by doing. Learning by doing. Ya. Jadi ada namanya Islamic Social Finance di mata kuliah kami. Jadi kami belajar siswa secara real di masyarakat. Bisa magang juga kan ya? Iya betul. Ada kalau mbaknya Sufi. Oke, Mbak Aisyah dan juga Sufi. Nah, sekarang udah lulus, kerjakah? Buka bisnis. Buka bisnis. Mbak Sufi buka bisnis. Bisnis apa tuh, Mbak? Kebetulan ada 2 bisnis. Jadi bisnis background dekorasi betul sama tentang handcraft gitu. Jadi kalau di ekonomi syariah ini nggak harus melulu tentang apa ya, manajemen keuangan atau berbau-bau bank gitu, tapi kita juga di sini juga difokuskan untuk mengelola sebuah bisnis, membuka sebuah bisnis gitu. Jadi penekanannya di sini tuh ada 2, tentang keuangan dan juga tentang bisnis kayak gitu. Bisnis itu dibangun sejak masih kuliah kah? Atau setelah lulus baru bangun bisnis itu? Kalau yang satu dari kuliah, kalau yang satu lagi ini kemarin nunggu wisuda. Jadi setelah wisuda kan pandemi ini. Iya. Terus sama teman-teman yang udah bisnis apa? Terima kasih Mbak.